Tuhan. Di akhir dari bulan Juli ini kita tetap terus percaya bahwa tetap satu-satunya andalan kita adalah Tuhan dalam hidup kita. Lalu saya undang untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Cuma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah kita. Bahwa sesungguhnya pertolongan kepada kita dalam ibadah raya kita pada minggu hari ini tanggal 26 Juli 2020 ini adalah datangnya dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang di dalam nama Bapa dan di dalam nama Putranya Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas kebaikan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Telah memberkati kami di dalam bulan ini, dan akhirnya kami dapat menyelesaikan ibadah minggu kami pada hari ini di bulan Juli 2020 ini. Itu semuanya oleh karena pemeliharaan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur tidak ada yang membuat kami terhalang untuk beribadah kepada-Mu. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa memohon kepada Bapa dalam surga. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 4. Saya akan bacakan kepada kita ayat firman Tuhan ini. Demikian. Di judulnya harta dalam bejana tanah liat. Sebab itu kami tidak tawar hati ketika mendapat pelayanan ini, karena kami telah beroleh rahmat. Malah kami telah meninggalkan hal-hal yang tersembunyi yang memalukan, dengan tidak berjalan dalam kelicikan, bahkan tidak menyeleweng dari firman Elohim. Sebaliknya, dengan mempercayakan diri dalam penyataan kebenaran kepada setiap hati nurani manusia di hadapan Elohim. Dan kami masih terselubung juga. Dia masih terselubung bagi mereka yang binasa, yang di antara mereka ialah ilah zaman ini, dalam membutakan pikiran mereka yang tidak percaya, sehingga terang Injil kemuliaan Mesias yang adalah gambar Elohim tidak bersinar atas mereka. Sebab kami tidak memberitakan diri sendiri, melainkan Mesias Yesua sebagai Tuhan, dan diri kami adalah hamba kamu karena Yesua. Sebab Elohimlah yang berfirman, dari gelap terbitlah terang. Dialah yang telah bersinar dalam hati kita untuk pencerahan pengetahuan tentang kemuliaan Elohim pada wajah Yesua Mesias. Namun kami memiliki harta ini di dalam bejana tanah liat, supaya keberadaan, kehebatan, kuasa itu berasal dari Elohim dan bukan dari kami, yang tertindas dalam segala hal, tetapi tidak terkengkang, yang dibingungkan tapi tidak putus asa, yang dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendirian, yang dihempaskan tetapi tidak binasa, yang dalam tubuh senantiasa membawa kemuliaan Tuhan Yesus, sehingga kehidupan Yesus pun dapat dinyatakan dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada kematian karena Yesus, supaya hidup Yesus pun dapat dinyatakan dalam daging kami yang fana ini. Sehingga maut di satu sisi bekerja di dalam kami, di sisi lain hidup di dalam kamu. Namun ketika mendapat roh iman yang sama, sesuai dengan apa yang telah tertulis, aku percaya itu, aku berkata-kata. Maka kami yang percaya, karena itu kami pun berkata-kata, karena tahu bahwa Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, Dia juga akan membangkitkan kami melalui Yesus, dan akan memperhadapkan ini adalah karena kamu.
Sebab semua ini adalah karena kamu, supaya anugerah yang bertambah-tambah melalui ucapan syukur yang lebih banyak lagi dapat berlimpah bagi kemuliaan Elohim. Sebab itu kami tidak tawar hati, sebaliknya sekalipun manusia lahiriah batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab kesukaran kami yang ringan dengan seraya mengerjakan bagi kami bobot kemuliaan kekal dari kelimpahan ke kelimpahan. Karena kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, karena apa yang kelihatan itu sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan itu kekal. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta melakukan kebenaran firman Elohim di dalam hidup kita. Haleluya. Cuma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Hamasiah, tema kita hari ini, saya berikan tema adalah berdiri dengan iman. Berdiri dengan iman, ini sudah kedua kalinya dikhotbahkan di tahun 2018 dan hari ini 2020, artinya sudah 2 tahun yang lalu. Lalu hari ini kita diingatkan kembali bagaimana berdiri dengan iman untuk menghadapi tantangan zaman ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Hamasiah, hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa di dunia, sementara kita di dunia, ada tantangan yang kita hadapi. Tetapi itu bukan khusus tantangan itu untuk orang Kristen atau orang beriman. Tantangannya sedang dihadapi sekarang dengan pandemi virus Corona 19 ini atau COVID-19 ini, itu dihadapi oleh semua orang. Dan ternyata COVID-19 ini tidak dia memilih agama manapun. Bahkan orang yang tidak beragama pun dia juga nggak lewat di sana. Dia tetap ada di sana. Nah, oleh karena itu bagaimana kita berhadapan, berdiri teguh, berdiri kokoh dengan iman? Yang pertama-tama, rasul-rasul mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ini kepada jemaat di Korintus. Karena jemaat Korintus sekalipun banyak juga tantangan-tantangan yang mereka hadapi, bahwa pada zaman itu ada juga ilah-ilah zaman ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini, zaman ini, ada ilah zaman ini. Karena sesungguhnya musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia, tetapi sesungguhnya musuh kita adalah kuasa-kuasa yang tidak kelihatan, yaitu yang melayang-layang, kuasa gelap yang melayang-layang di udara, yang menaburkan tantangan, yang menaburkan penyakit, yang menaburkan kondisi. Dan dia coba menghancurkan manusia. Dia 3 hal yang coba dihancurkannya. Dia coba menghancurkan iman kita. Yang kedua, dia coba menghancurkan kesehatan kita. Yang ketiga, dia coba menghancurkan ekonomi kita. Dan akibat 3 hal yang dia coba hancurkan, dia hancurkan iman, dia hancurkan kesehatan kita, dia mencoba menghancurkan ekonomi kita, maka akibatnya adalah penderitaan. Sehingga terjadi perubahan. Itu yang coba diatur oleh pemerintah dengan new normal atau pola hidup baru. Coba dilawan tantangan ini dengan hikmat yang daripada manusia. Dia coba kita lawan itu. Maka kita selalu, saya ingatkan di khotbah-khotbah ini, itu sebabnya kita harus menjaga jarak, menjaga kesehatan kita, menjaga muka kita, menjaga mulut kita, menjaga hidup kita, hidung kita, menjaga mata kita, menjaga telinga dan tangan kita. Jadi ternyata sekarang mata, hidung, mulut kita, telinga kita, tangan kita nggak dijaga karena dosa saja atau karena membuat kejahatan, tapi dijaga untuk melawan virus yang tidak kelihatan itu.
sudah melihat itu rupanya bahwa ada tantangan akhir zaman ini. Dan sekalipun tantangan akhir zaman ini ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk berdiri teguh. Kata Paulus yang pertama, melayani Tuhan Yesus Hamasiah melalui siapa? Melalui sesama kita. Kita melayani Tuhan melalui sesama kita. Kalau dulu ketika kita melayani sesama kita, kalau ada yang menderita, kita datang, kita peluk. Kita peluk, kita rangkul, kita angkat dia. Sekarang Tuhan mengizinkan kita melayani sesama kita tanpa harus memeluknya, tanpa harus menyalaminya, tanpa harus merangkulnya. Tuhan izinkan semuanya ini terjadi di dalam hidup kita. Bahkan ada sekat di antara kita. Kita bisa melihat, tetapi ada sekat. Coba pergi ke counter-counter, ke bank, ke kantor, naik taksi, naik Gojek, Gojek kalau di Jakarta itu, naik Gokar, itu sudah ada sekat. Dan itu menurut saya bagus. Ada sekat itu antara penumpang dengan supir, itu juga sekaligus menghindari daripada kejahatan. Dan kita melayani sesama lewat apa sekarang? Lewat hati, lewat pikiran kita, lewat dorongan, lewat doa yang sungguh-sungguh. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saya mendengarkan seorang putri dari Papua, orang kita Batak. Dia kena sampai sudah 17 kali di swab. Dan akhirnya ke-17 kali terakhir dinyatakan dia sembuh. Dia sudah berdoa dan puasa, sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan waktu dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, justru di situ muncul ketakutan, muncul kekhawatiran. Belum lagi ada stigma negatif kepadanya oleh teman-teman. Di-share di media sosial, oh penyebabnya gara-gara dia, ini gara-gara. Padahal virus corona ini, COVID-19 ini bukan masalah aib. Ini bukan aib, ini adalah benar-benar virus. Kenapa siapa saja dapat kena kalau nggak menjaga kesehatan? Mau dia pejabat, mau dia pendeta, mau jemaat biasa, mau orang biasa-biasa yang nggak punya jabatan apapun, kena juga. Dan sampai sekarang pemerintah, para ahli, tim baru coba menyelidiki bagaimana vaksin, dan sudah mulai ada tanda-tanda. Itu yang perlu kita doakan para ahli ini, siapapun agama manapun dia, supaya roh Kristus masuk di dalam hati mereka dan menemukan itu dengan sungguh-sungguh. Virus corona ini tidak dipilih dia orang kafir atau orang kudus, orang hebat atau orang saleh. Karena virus corona ini tidak punya agama. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara yang tidak mau menerima vaksin, itu corona tidak punya agama. Ketahuilah itu. Apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah sekarang, saudara-saudara, saya mau menyampaikan kepada saudara, terimalah. Terima dengan sungguh-sungguh. Kau tidak boleh menghujat terus-terus pemerintah. Pemerintah sudah mengajar, sudah melakukan dengan benar, sudah bekerja dengan benar. Kalau kau tidak bisa menerima nanti vaksin itu, coba ciptakan vaksin sendiri. Berikan nama agamamu kepadanya, vaksin itu. Itu yang saya mau sampaikan kepada saya ini, kepada saudara. Jadi udah bosan kita, bosan bangsa ini, hanya terjadi perdebatan. Banyak sekali di media, di televisi, cuma berdebat terus-menerus. Sementara yang mendebat itu gak punya apa-apa, gak bisa memberikan solusi apapun. Kalau diminta sama dia, kepada saudara, kalau diminta solusinya apa? Kau cuma berteriak-teriak. Saya wajib mengatakan ini hari ini. Kenapa? Karena kalau pemerintah diam dan para ahli diam, para dokter mengatakan menyerah, maka kau juga kena virus corona dan kau mati. Dan kau mati seorang diri, tidak ada seorang pun yang akan mengantar kau di kuburan. Betul?
Ingat dan kecaplah apa yang saya katakan pada saat ini. Bangsa ini kita harus bela. Kita harus tegakkan bangsa ini. Kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Kita hargailah sedikit para ahli kita. Kita hargailah para pejabat kita. Mereka akan dipakai, mereka ditentukan, dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh Tuhan. Mereka mewakili kita. Minimal kita berdiam diri, kita jaga kesehatan kita, sehingga mengurangi penyebaran daripada virus corona ini. Nah, saya nggak tahu kenapa saya katakan ini pada saat ini. Kenapa banyak orang yang mencemeh di luar sana? Banyak orang. Minggu yang lalu sudah saya katakan, dan saya akan terus katakan setiap hari ini. Jadi kita melayani Tuhan Yesus Hamasiah melalui siapa? Melalui sesama kita. Lalu kedua, kita mengandalkan kuasa Elohim dalam melayani. Jangan mengandalkan kekuatan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mengatakan, aduh Pak Pendeta, aku nggak punya pengalaman, aku nggak punya pengetahuan, aku nggak punya ini, nggak punya itu. Bu, Pak, saudara, dari tadi saya katakan kita nggak punya apa-apa, tapi engkau punya sang kuasa, namanya Tuhan. Andalkan dia dalam hidup. Karena apa dikatakan? Siapa yang mengandalkan dirinya sendiri akan dikutuk. Tapi siapa yang mengandalkan Yahweh, dia akan diberkati. Amin. Andalkan saja dia. Kita ini menghadapi hidup kita, ya, menghadapi hidup kita yang penuh tantangan, tapi penuh juga kelimpahan. Kalau yang manis terus, yang kita nikmati setiap hari, gula terus menerus, dapat penyakit nggak? Makanya Tuhan, jika kita jangan cuma gula terus, jangan cuma yang manis-manis terus, yang pahit pun juga kita menikmati. Dan saya makan daun pepaya, minum madu pahit, berat badan saya turun. Dalam sebulan turun 4 kilo, tapi tetap kuat. Ini luar biasa. Jadi jangan nanti bilang, Pak Pendeta kita kurus sekarang karena nggak diberkati ya. Enggak. Gara-gara saya minum madu pahit sama daun pepaya, saudara-saudara, sama makan ikan asin. Oh, campur ikan asin dan pepaya sama madu pahit, itu toh. Amin. Nah, itu luar biasa enggak? Sebentar lagi akan petik cabai. Haleluya. Saya doakan terus setiap kali siram, ayo tumbuh ya dengan benar. Tuhan Yesus memberkati, memberikan pertumbuhan kepada. Beda dengan ibu kita Kartini, tumbuh nggak? Kalau nggak tumbuh aku cabut kamu. Yang ketiga, memiliki roh iman. Jadi dalam hidup ini kita harus memiliki roh iman. Kenapa? Roh itu menembus batas-batas, menembus ruang dan waktu. Dia bisa menembus ruang dan waktu. Jadi kita harus dengan roh iman. Ada yang berbicara kepada saya, orang dari luar negeri. Apa kabar Pak Pendeta? Bilang baik. Jadi saya kira dia di Indonesia. Udah lama saya ngobrol. Dia bilang, kamu tahu nggak saya ada di mana? Loh, namanya kamu di mana? Coba tebak. Saya bilang, saya ini bukan rasul, saya ini bukan nabi, saya bukan apa namanya Samaele, bukan pemelihat. Kamu jangan main-main, habis pulsa gua, saya bilang gitu sama dia. Ini gua lagi tengah malam ini, kamu bicara sama saya gua tengah malam. Mak, tengah malam gimana? Ini siang-siang. Bila saya di Eropa. Gua gila, saya bilang. Kenapa gak bilang tadi? Enggak apa-apa. Dia bilang gak apa-apa, gak habis kok pakainya. Kalau pakai WA kan dah habis. Aja sekarang di mana? Di Jerman. Minggu lalu. Wah, saya bilang kesempatan dong. Lu kirim aja sama gua ya euro, 10 euro lah. Atau kalau enggak 100 euro lah, enak kan? Kalau 100 kan lumayan. Ketawa dia. Dia matikan lalu kemudian dia hubungi saya lagi.
Enak aja. Luar biasa ya zaman sekarang kita bisa ngomong dengan orang jauh, tidak terbatas lagi. Di Jerman, berapa lama kamu di Jerman? Ya setahun lah. Ngapain di sana? Melayani katanya. Tidak ada apa-apanya dulu, kami sama-sama SMP. Tidak ada apa-apanya dulu. Sekarang luar biasa. Orang Tuhan mengubah hidup manusia itu dalam sekejap. Amin. Saya bisa bicara dengan orang di Korea. Seminggu lalu saya bicara dengan keponakan di Korea. Dan di tengah lautan. Jadi nggak ada batas. Di dalam roh itu tidak ada batas. Amin. Kita berdoa di dalam roh. Nah, kalau kita berdoa di dalam roh, ada roh iman kepada kita. Sehingga ayat 12 dikatakan, ayat 11-12 dikatakan begini. Sebab kami masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada kematian karena siapa? Yesus, karena Yesua. Supaya hidup Yesua juga dapat dinyatakan di dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat 12, sehingga mau di satu sisi bekerja di dalam kami, dan di sisi lain hidup. Paulus bilang hidup yang kekal di dalam kamu. Hidup kekal di dalam kami itu masuk di dalam kamu kalau kamu menerima roh iman itu. Namun ayat 13, dengan memiliki roh iman yang sama, kalau kita memiliki roh iman yang sama, kekuatan yang sama ada pada kita. Jadi tidak ada persoalan mau virus corona, mau apa kek. Toh kita juga nanti akan sama-sama mati, beda-beda aja. Asal jangan kita mati massal. Akan menuju kematian juga kita ini Bapak Ibu. Amin. Amin. Kalau nggak aminkan, berarti nggak menerima. Hanya beda waktu. Kita nggak tahu waktunya kapan. Mungkin ada yang setahun, ada 2 tahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun lagi, ada 30 tahun lagi. Saya cuma mengatakan begini, Tuhan Yesus, masih ada pekerjaan saya belum selesai dalam melayani Engkau. Nah, kalau Tuhan berkenan, Ibu bilang begini dalam doa, Tuhan, perpanjang umur kami untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Perpanjang umur kami untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, ya udah nggak usah perpanjang, kan gitu. Kalau melayani mencari nama, mencari uang, mencari tahta kedudukan, ya sampai di dunia ini terima itu aja. Nanti di surga gimana? Maka kita yang utamakan yang di surga, jangan yang di dunia. Kalau kita di dunia dihina, dicaci maki, nanti di surga akan dimuliakan. Ada amin? Itu. Yang terakhir, saya baca ayat 15. Sebab semuanya ini adalah karena kamu, supaya anugerah yang berlimpah-limpah karena ucapan syukur yang telah banyak, yang lebih banyak lagi, dapat berlimpah bagi kemuliaan Elohim. Sebab itu kami tidak tawar hati, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus Masih, jamaat sekalian, sekarang ini yang keempat terakhir adalah menerima kelimpahan, berlimpah-limpah dari kasih karunia. Kita nggak boleh tawar hati, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mengeluh. Tapi kalau tersandung yang mengeluh sakit, aduh sakit ya nggak apa-apa. Tapi kalau mengeluh terus-menerus, aduh Pak Pendeta begini-begini. Saya 5 tahun ini, saya perhatikan jemaat. 5 tahun belakangan ini, saya perhatikan jemaat satu persatu. Baik dari raut mukanya, ucapannya, gerak-gerik, saya perhatikan. Nggak ada satu orang pun yang mengeluh. Paling yang saya temukan adalah datang, Pak Pendeta tolong doakan. Soalnya ada pergumulan saya begini-gini supaya Tuhan campur tangan. Oh, itu luar biasa. Dan itu yang membuat saya kuat, kokoh sampai sekarang. Apalagi saya melihat anak-anak muda yang sekarang ini berjuang. Laporannya nggak kayak dulu, Pak. Aduh, susah Pak, begini-begini. Enggak sekarang.
Waduh, hari ini sudah ada lagi Pak, sudah ada yang melihat toko saya, sudah ada yang mampir ke toko saya Pak, sudah ada yang bertanya Pak. Wah, orang bertanya aja itu aduh luar biasa. Persoalan dia nanti beli nggak beli ya nantilah itu urusannya. Itu, dan itu membuat semangat. Yang membuat semangat lagi begitu lewat pintu, satu pintu biasanya gitu saya ikuti. Pak doakan nih Pak supaya bisa ada lagi hal yang baru. Wah, itu semakin menggairahkan dan saya merasa diri saya seperti dikatakan oleh siapa namanya Kaleb, diri saya seperti 20 tahun yang lalu. Waktu saya umur 30 tahun, waduh, lautan saya seberangi, naik pesawat, naik kapal, siapa saja saya hadapi, saya lakukan apa saja, nggak makan dan minum, pokoknya semangat. Dan saya terasakan seperti itu sekarang. Jadi nggak usah dengan pandangan apapun, biarin aja. Gak apa-apa. Kita hadapi saja dengan penuh sukacita. Yang penting kita jangan malas, jangan tidur aja. Aduh, sulit Pak, gak bisa keluar, nggak bisa pergi. Oh, masa gak bisa pergi? Ternyata teras rumah bisa dijadikan tempat untuk bertanam, untuk berjualan. Jadi ada 4 hal hari ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama apa? Melayani Tuhan Yesus melalui sesama kita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Jangan mengandalkan kuasa kita, kekuatan kita. Yang ketiga, kita harus memiliki roh iman. Dan yang keempat adalah kita harus menghasilkan kelimpahan demi kelimpahan. Sehingga hidup kita ini tidak diukur oleh materi. Kelimpahan yang Tuhan ajarkan itu 2 hal. Kelimpahan secara rohani dan yang kedua kelimpahan secara jasmani. Nah, jasmani itu apa? Ketika kita sehat, berlimpah itu namanya. Ketika kita cukup makanan hari lepas hari, itu namanya berlimpah. Nah, kalau kita tidur di rumah dalam keadaan sehat, itu namanya berlimpah. Nah, kalau kita punya materi, kita bersyukur, penuh dengan ucapan syukur. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati.